selamat datang di Cendera Loka. Episode Roti Maros, menjaga rasa, menjaga tradisi. Roti Maros sudah ada sejak lama dan menjadi salah satu makanan favorit di kota Maros. Konon, roti ini pertama kali diperkenalkan oleh para pedagang yang datang dari luar daerah. Mereka membawa resep dan teknik pembuatan roti yang kemudian diadaptasi oleh masyarakat lokal. Roti Maros ini sudah ada dari zaman dulu, dari zaman nenek buyut saya. Hingga sekarang, saya terkenal sekarang hingga menjadi ikon Maros. Kenapa bisa? Karena dari segi tekstur yang lembut dan rasa selai yang beda dibanding roti-roti lain. Ya, ketika kita lewat di Maros, agak kurang rasanya ketika kita tidak singgah di toko roti Maros, dikarenakan ini bukan sekedar apa yang kita makan, tapi ini sekedar apa yang kita beri atau apa yang kita ingat di rumah. Nah, ketika kita dari merantau, dari bekerja, dan ingin pulang ke kampung halaman, pastinya roti Maros bisa menjadi kehangatan bagi keluarga kita masing-masing. Roti Maros dibuat dengan bahan-bahan berkualitas yang dipilih secara teliti. Pertama, bahan utama ditimbang dan diukur agar rasa roti konsisten. Kemudian semua bahan dicampur menggunakan mesin mixer hingga adonan menjadi kalis dan siap dibentuk. Adonan ini lalu dibagi menjadi bagian-bagian bulatan kecil melalui mesin sesuai ukuran roti yang akan dibuat. Kemudian, adonan kembali dikumpulkan ke dalam loyang atau cetakan. Adonan dimasukkan ke dalam mesin proofing untuk mengembangkan adonan dengan sempurna. Setelah mengembang, adonan dipanggang dalam oven dengan suhu yang disesuaikan berdasarkan jenis rotinya. Roti yang sudah matang kemudian didinginkan untuk siap diisi selai sebagai pelengkap rasa khasnya. Terakhir, roti dikemas rapi dan siap didistribusikan ke pelanggan. Salah satu keunikan roti Maros adalah variasinya. Seiring perkembangannya, roti Maros mengalami berbagai inovasi. Kini, memiliki dua varian yaitu roti Maros panggang dan roti Maros kukus. Tentunya, inovasi tersebut tetap mempertahankan bentuk dan cita rasanya. Selain rotinya, roti Maros juga identik dengan isiannya yang khas. Roti Maros sendiri memiliki isi berupa selai kaya dengan bahan dasar yakni gula pasir, tepung terigu, telur, dan santan segar. Selai tersebut memiliki dua varian yakni dengan campuran gula merah serta pandan. Selai tersebut dimasak perlahan dengan api kecil hingga mengental dan berwarna pekat. Selai ini memberikan rasa manis legit dan aroma wangi khas yang melengkapi kelezatan roti Maros. Roti Maros tidak hanya populer di kalangan masyarakat lokal, tetapi juga mulai dikenal di luar daerah. Banyak wisatawan yang datang ke Maros tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mencicipi roti ini. Nama saya Pak Mastur dari Polewali Mandar. Walaupun bekerja di Maros, tapi setiap minggu lewat di roti Maros. Ya, tanggapan saya karena memang roti Maros ini punya rasa khas tersendiri ya. Jadi orang-orang dari daerah itu ketika pulang ke daerah harus bawa oleh-oleh. Nah, yang paling praktis dan aksesnya gampang ya roti Maros. Tamu-tamu dari Jakarta pun itu senang dengan roti Maros. Setiap tamu kita yang dari Jakarta pasti mempertanyakan roti Maros mana.
Tak hanya menjaga cita rasa dan tradisi, usaha Roti Maros ini juga mampu memberikan ruang bagi masyarakat lokal dalam mata pencarian mereka. Pemberdayaan masyarakat lokal dan membuka lapangan kerja sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar yang ada di Maros. Dengan semakin berkembangnya zaman, tantangan untuk menjaga tradisi ini semakin besar. Namun, banyak generasi muda yang mulai melestarikan cara pembuatan roti Maros dengan cara modern tanpa menghilangkan esensi dari resep asli. Ini adalah langkah positif untuk memastikan bahwa roti Maros tetap ada dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Ikuti terus perjalanan kami, dan jangan lewatkan Cenderawasih episode selanjutnya untuk mengungkap lebih banyak warisan budaya Nusantara.